Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di penjara paling brutal di Amerika, hanya kekuatan yang dihormati. Reaper, ketua gangster paling ditakuti, menguasai ribuan napi dengan tangan besi. Baginya, agama hanyalah kelemahan. Namun, pertemuannya dengan seorang muslim mengubah segalanya. Sebuah perdebatan sengit memicu pertarungan batin, dan perlahan, cahaya mulai meruntuhkan kegelapan dalam dirinya. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Penjara Blackstone adalah tempat paling mengerikan di Amerika. Dikenal sebagai tempat para pembunuh, mafia, dan psikopat. Mereka yang masuk ke sini jarang keluar dalam keadaan hidup. Hanya ada satu hukum, yang terkuatlah yang bertahan. Disinilah Dominic Reaper Carter dikurung, seorang legenda di dunia kriminal, pria bertubuh besar dengan tato menutupi tubuhnya. Dia masuk penjara setelah membunuh pemimpin gangster lain di bar dengan brutal. Bahkan di balik jeruji, Reaper tidak berhenti membunuh. Hari pertama di selnya, dua pria mencoba menghabisinya. Dalam hitungan detik, Reaper mematahkan leher mereka berdua. Itulah perkenalan pertamanya di Blackstone. Hari demi hari, Reaper bertarung melawan gangster lain. Tak ada yang bisa menyainginya. Dalam waktu singkat, dia menjadi pemimpin geng terbesar di dalam penjara, menguasai lebih dari 40.000 narapidana. Di kantin, di sel isolasi, bahkan di lapangan olahraga, nama Reaper bergema di seluruh penjuru penjara. Sipir pun takut padanya. Namun, meski berkuasa, Reaper mulai merasakan kehampaan. Mengapa dia terus bertarung? Apa tujuan hidupnya? Di dalam gelapnya penjara, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Suatu hari, Reaper duduk sendirian di kantin. Seorang pria mendekatinya, Malik, seorang napi muslim berkulit hitam yang dikenal tenang dan disegani. "Kenapa kau selalu marah, Reaper?" Malik bertanya. Reaper tertawa sinis. "Karena dunia ini penuh sampah, hanya ada dua pilihan, membunuh atau dibunuh." Malik tersenyum. "Kau tidak pernah merasa kosong?" Pertanyaan itu menamparkan Reaper. Selama ini dia membunuh, berkuasa, tapi tetap merasa kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reaper mulai mendengarkan. Malik memperkenalkan Reaper pada Islam, konsep ketundukan kepada Tuhan, kedamaian dalam hati, dan kehidupan setelah mati. Awalnya, Reaper menertawakan, "Aku sudah membunuh banyak orang. Jika Tuhan itu ada, aku pasti sudah dilenyapkan." Malik menjawab dengan satu ayat dari Al-Quran. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Untuk pertama kalinya, Reaper merasakan sesuatu menusuk ke dalam hatinya. Namun, jalan menuju perubahan tidak mudah. Reaper mulai mendekati napi muslim lain. Dia melihat mereka hidup dalam ketenangan meski berada di neraka Blackstone. Tapi tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Kelompok gangster di bawah Reaper merasa dia melemah. "Kau mulai jadi pecundang, Reaper," kata Snake, tangan kanannya. Dan saat itulah, sebuah perang pecah. Malam itu, 20 pria bersenjata pisau menyerang Reaper di selnya. Namun, Reaper bukan orang biasa. Dengan tangan kosong, dia menghajar mereka satu persatu. Malik dan napi muslim lainnya datang membantu. Darah berceceran di lantai sel. Ketika pertarungan selesai, Reaper melihat ke arah Malik yang tersenyum. "Apa kau masih tidak percaya bahwa Tuhan memberimu kesempatan kedua?" Dan di malam itulah, Reaper menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Setelah pertarungan besar itu, Reaper banyak berpikir. Dia mulai membaca Al-Quran yang diberikan Malik. Setiap ayat yang dia baca menghantam hatinya lebih kuat daripada pukulan yang pernah dia berikan kepada musuhnya. Akhirnya, suatu malam, di dalam selnya yang dingin, Reaper bersujud dan mengucapkan syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Pada saat itu, sang raja gangster telah mati, dan lahirlah seorang muslim. Namun, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Setelah masuk Islam, Reaper mulai meninggalkan kehidupan gangster. Namun, musuhnya tidak tinggal diam.
banyak yang ingin membunuhnya karena dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan, kelompok rasis kulit putih di dalam penjara mencoba menargetkannya. Tapi Reaper tidak takut. Dulu dia bertarung untuk kekuasaan, kini dia bertarung untuk kebenaran. Dengan tekad baja, dia mulai mengajak napi lain mengenal Islam, dan keajaiban mulai terjadi. Melihat perubahan Reaper, banyak napi penasaran, satu persatu mereka datang kepadanya, bertanya tentang Islam. Tak lama kemudian, napi mulai bersyahadat, dari 10 orang, menjadi 100 lalu 1000. Hingga akhirnya, dalam waktu beberapa bulan, ribuan napi di Blackstone menjadi Muslim. Dari tempat yang paling gelap, cahaya Islam mulai bersinar. Reaper kini bukan lagi seorang gangster, melainkan pemimpin spiritual di dalam penjara. Namun, dunia luar masih ingin dia mati. Para mafia, geng jalanan, bahkan sipir penjara mulai merasa terancam. Tapi dia tidak peduli. Baginya, ajal bisa datang kapan saja, tapi dia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Dan begitulah, di dalam penjara yang paling kejam, lahir seorang pejuang Islam yang tidak akan pernah mati dalam hati banyak orang. Reaper duduk di pojok selnya, pikirannya berkecamuk. Sejak diskusi panjang dengan Ibrahim, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia yang dulu melihat Islam sebagai kelemahan, kini mulai melihatnya sebagai sumber kekuatan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, egonya menolak perubahan ini. Ia adalah Reaper, penguasa penjara. Jika ia berubah, apa kata para napi lainnya? Apakah mereka akan melihatnya sebagai pemimpin yang lemah? Di sisi lain, setiap kata yang Ibrahim ucapkan terus terngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu tenang, begitu damai, bisa memiliki keteguhan yang lebih kuat dari dirinya? Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah kegelapan, sendirian. Tiba-tiba, muncul cahaya yang perlahan-lahan mendekatinya. Cahaya itu terasa hangat, nyaman, dan membisikkan sesuatu yang membuatnya terbangun dengan nafas tersengal. Hanya kepadanya kau akan kembali. Reaper terbangun dengan peluh dingin. Mimpi itu terasa lebih nyata dari sekadar ilusi. Keesokan harinya, suasana di dalam penjara mulai berubah. Beberapa napi mulai memperhatikan sikap Reaper yang tak seperti biasanya. Ia lebih banyak diam, tidak lagi mencari gara-gara seperti dulu. Hal ini tidak luput dari perhatian para gangster lain. Beberapa orang mendekatinya di ruang makan. Bos, kami dengar kau sering ngobrol dengan si Muslim itu. Kau nggak sedang berpikir untuk ikut dia, kan? Salah satu anak buahnya bertanya. Reaper mendengus. Apa urusanmu? Kami tidak ingin kehilangan pemimpin. Kalau kau berubah, mereka akan menganggap kita lemah. Napi lain menimpali. Tatapan Reaper berubah tajam. Aku tetap bos di sini. Kalau ada yang menantang, silakan maju. Ancaman itu cukup untuk membuat mereka diam, tapi jelas terlihat bahwa banyak yang mulai meragukan kepemimpinannya. Di sudut ruangan, Ibrahim melihat semua itu. Ia tahu, pertarungan batin Reaper masih jauh dari selesai. Hari itu, terjadi pertarungan sengit di dalam penjara. Salah satu kelompok gangster menantang dominasi Reaper. Mereka merasa bahwa ia mulai melemah, kehilangan kebrutalannya. Tanpa ragu, Reaper menghadapi mereka. Dalam pertarungan brutal, ia berhasil menjatuhkan lawan-lawannya satu persatu. Namun, di tengah kemenangan itu, ia merasakan kehampaan yang aneh. Biasanya, setelah pertarungan, ia akan merasa puas, penuh adrenalin, tapi kali ini, ada sesuatu yang hilang. Saat itulah Ibrahim mendekatinya. Apa kau merasa menang? Tanya Ibrahim. Reaper terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin akan jawabannya. Ibrahim tersenyum. Kau kuat, Reaper, tapi kekuatan sejati bukan hanya soal otot. Kekuatan sejati ada pada hati yang tunduk kepada kebenaran. Kata-kata itu seperti pukulan yang lebih keras dari pertarungan yang baru saja ia menangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reaper mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia mengetuk pintu sel Ibrahim. Ajari aku tentang Islam. Selama berhari-hari, Reaper duduk bersama Ibrahim, mendengarkan lebih banyak tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, mendalami kisah para nabi, dan memahami konsep tauhid. Semakin ia belajar, semakin ia merasa Islam bukanlah agama kelemahan, melainkan agama kekuatan. Akhirnya, pada suatu pagi, dengan hati yang mantap, Reaper mendatangi Ibrahim. Aku siap,
Di dalam sel kecil itu, hanya berdua, Reaper mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara bergetar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seketika, perasaan damai menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas, meskipun masih berada di balik jeruji besi. Berita tentang perubahan Reaper menyebar ke seluruh penjara. Banyak yang terkejut, bahkan ada yang marah. Apa yang kau lakukan, kau penguasa di sini? Kenapa kau memilih agama mereka? Teriak salah satu napi. Namun, Reaper hanya tersenyum. Aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan. Ia mulai meninggalkan kehidupan gangster, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa napi muslim lainnya mendukungnya, sementara sebagian besar masih menolak. Namun, seiring waktu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Perubahan Reaper menginspirasi banyak napi lain. Beberapa dari mereka yang dulu menghormatinya karena kekuatan fisik, kini mulai menghormatinya karena keteguhan imannya. Satu persatu, napi mulai bertanya tentang Islam. Mereka ingin tahu, apa yang membuat ketua gangster paling brutal di penjara ini berubah begitu drastis. Dan di sanalah, di balik jeruji besi, Islam mulai berkembang. Reaper, yang dulu dikenal sebagai algojo tanpa ampun, kini menjadi cahaya bagi banyak orang yang selama ini terjebak dalam kegelapan.